Udah lihat semua belum? Pernah Hasan dan Husain, wa Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far, ini satu masa semua nih. Hasan wafat 50, Husain wafat 61, Abdullah bin Ja'far nggak jauh-jauh beda lah. Radhiyallahu anhum hujjajan, mereka berangkat melaksanakan ibadah haji. Falamma kan bi ba'di tariq, tatkala di perjalanan, ja'u, mereka lapar, wa atishu aus, wa qad fatathum afqaluhum, sementara bekal mereka sudah fatat habis. Fanadharu ila khibah, mereka memandang-mandang ada enggak kira-kira khemah ataupun kemah. Faqasaduhu, ternyata ada, maka mereka pun datang ke kemah itu. Fa idza fihi ajuzun, ternyata di dalam kemah itu ada seorang nenek-nenek. Faqalu hal min syirabin, maka kemudian Hasan Husain Abdullah bin Ja'far bertanya, punya air minum enggak? Faqalat na'am, punya. Fa aba fa anahu, makna istaqarru, maka mereka pun singgah ataupun istirahat di tempat itu. Bi'a walaysa indaha illa syuwaiha, ya kan, walaysa indaha illa syuwaiha fa anahu, ya kan, anahu itu istaqarra wa aqama, mereka sesaat berhenti ataupun istirahat sejenak di tempat itu. Walaysa indaha illa syuwaiha, dan si nenek ini cuma punya syuwaiha. Apa itu syuwaiha itu? Yaitu domba kecil, syatun jadi syuwaitun gitu ya, dia cuma punya domba kecil. Faqalat, maka kemudian kata si nenek, ahlibuha, perah saja susunya, washrabu labnaha, dan minumlah susunya. Fafa'alu dzalika, Hasan Husain dan Abdullah Ja'far pun melakukannya. Faqalu hal min ta'amin, oh ini mah cukup, masih lapar nek, punya makanan enggak? Kata si mereka ini, qalat hadhihi syuwai'ah, ini kan domba, ma indi ghairuha, saya enggak punya selain yang satu domba ini. Fa ana uqsim alaikum billah, aku bersumpah atas nama Allah kepada kalian, illa ma dzabah ahadukum, silakan disembelih, hatta uhayyi lakumul hatab, supaya aku carikan kayu bakar. Fasyuha, kemudian pangganglah domba ini setelah disembelih. Wa kuluha, dan setelah itu kalian makan. Baik sekali nenek ini, jarang kita temukan orang seperti ini. Fa fa'alu dzalika wa aqamu 'indaha, mereka pun melakukan perintah si nenek, disembelihlah si neneknya, menyiapkan kayu bakar, dan kemudian dipangganglah. Wa aqamu 'inda at-ta'abradu, dan kemudian mereka pun bertahan di tempat itu sampai suasana agak mulai sejuk. Falammartahalu min 'indiha, tatkala mereka sudah meninggalkan si nenek ini, qalu laha, mereka berkata kepada si nenek, ya hadhihi, duhai nenek, nahnu nafarun min Quraisyin, kami ini adalah bangsa Quraisy, nuridu hadzal wajah, ya kan, nuridu hadzal wajah, nuridu hadzal wajah, maksudnya ini nih, mereka nunjukin diri. Fa idza raja'na salimin, kalau kami udah pulang nanti dalam keadaan selamat, fa alimmi bina, datanglah kepada kami, ya kan, fa inna sani'una biki, kami akan melakukan hal yang sama kepadamu, khairan, bahkan yang lebih baik, akan kami balaskan seluruh kebaikanmu insyaallah taala, kata si yang tiga ini kepada si nenek. Tsummartahalu, kemudian pulanglah, berangkatlah mereka. Wa aqbala zawjuha, datanglah suami si nenek ini, berarti kakek-kakek ini suaminya. Setuju enggak? Istrinya kan nenek-nenek. Nggak mungkin udah zain suaminya. Fa akhbaratul khabar, si nenek pun bercerita kepada si suaminya ini. Faghadiba, maka suaminya marah. Wa qala waihaki, celakalah engkau, tadba'ina syatan liqaumin la na'rifuhum, kau berani-berani menyembelih domba kita, kemudian kau idangkan kepada kaum yang tidak kita kenal mereka. Tsumma taqulun nafar min Quraisy, kemudian mereka ngaku-ngaku lagi dari bangsa Quraisy. Tsumma ba'da da'rin tawilin, setelah beberapa lama ustaz, asabatil mar'ah wa zawjaha, asabatil mar'atu wa zawjaha as-sinatu, as-sinatu ya as-sanatu, as-sanatu, maka paceklik terjadi kepada si kakek dan si nenek ini. Jadi bukan salah tahun maksudnya ya, paceklik, hidup lagi berat. Fattaradathum al-hajatu ila dukhulil Madinah, satu-satunya yang bisa menyelesaikan hajat mereka maka mesti berangkat ke negeri Madinah, sementara yang tiga kan tinggal di Madinah, gitu kan, Hasan Husain dan Abdullah bin Ja'far. Fadakhalaha, maka keduanya pun si suami istri ini masuk. Yaltaqitanil ba'ar, ini yaltaqitanil ba'ar Ustaz, kalau kita artikan mengumpulkan kotoran unta, betul kan? Mereka masuk mengumpulkan kotoran unta. Tapi kalau dalam fiqhul lughah yang dimaksud yaltaqitanil ba'ar itu adalah yaitu asyaddu hajatin ila syai'in, karena saking miskinnya. Jadi seakan mereka mengumpulkan kotoran unta. Itu udah bahasa istilah Ustaz. Jadi bikin di situ, ya kan, mereka pun masuk dalam keadaan sangat butuh bantuan. Jangan nanti mereka masuk mengumpulkan kotoran-kotoran onta. Itu udah istilah Ustaz. Jadi kalau orang sangat miskin, sangat butuh, itu namanya iltiqatul ba'ar. Itu istilah. Nggak bisa kita terjemahkan secara bahasa harfiah di sini.
Maka mereka masuk Madinah mengumpulkan kotoran onta. Masa Ustaz? Ini karena saking miskinnya Ustaz. Jadi bikin di situ itu bahasa yang menunjukkan mereka sangat miskin. Famarratil ajuz fi ba'di sikakil Madinah. Maka kemudian keliling-kelilinglah cari bantuan si nenek ini di ganggang kota Madinah. Wa ma'aha miktaluha, sambil membawa wadah yang kosong Ustaz. Jadi asa wadah minta diisiin korma atau apalah, ya kan? Kau talqitu fi'il ba'ar, ya kan? Masa menemukan kotoran onta saking butuhnya udah gitu loh. Wal Hasan radhiyallahu anhu jalisun ala babi dari. Saat itu Hasan sedang duduk di pintu rumahnya. Fanadhara ilaiha, maka dia pun melihat si nenek ini. Fa'arafaha, dia mengenal. Fanadaha, kemudian dia panggil. Wa qala laha, Hasan pun ngomong kepada si nenek, ya amatallah, yani ya Abdullah, ya kan? Hal ta'rifinani, kau masih kenal aku enggak? Faqalat la, aku tak mengenalmu, jangan sok-sok kenal, enggak level katanya gitulah kan. Faqala ada ahadu duyufika yauma kadza, saya dulu tamu kamu begini-begini, berusaha untuk, ya kan, membongkar kenangan dan nostalgia untuk mengingatkan si nenek ini. Tapi apalah si nenek, ya kan, jangankan untuk mengenal orang, namanya saja dia terkadang lupa kan gitu kan. Nah, sanah kadza, waktu tahun itu begini, ya kan, tahun sekian, fil manzilil fulani, yang rumahmu itu khibah, kemah, ya kan, diingatin lah semua. Faqalat bi abi anta wa ummi lastu a'rifuka. Udah dibilangin jangan sok-sok kenal, kata si nenek ini kan. Saya itu enggak kenal kamu. Kalau fa illam ta'rifini, baiklah. Kalau kamu tidak mengenalku, ana a'rifuka, aku mengenal kamu. Kamu tak mengenalku, aku mengenal kamu, ya kan? Fa'amara ghulamahu, maka dia pun menyuruh pembantunya. Fashtaralah min ghanami sadaqah al-fashatin. Dia suruh pembantunya membeli Ustaz 1000 domba. Bayangin tuh, 1000 domba. Wa ataha al-fadinar, ditambah 1000 dinar. Wa ba'atha biha ma'ulami ila akhir Husain, dan kemudian si perempuan ini diantar si gulamnya, pembantunya menuju rumahnya Husain. Jadi Hasan saja sudah memberikan 1000 domba, 1000 dinar. Baru kemudian nenek ini diantarkan ke rumahnya Husain lagi. Falamma dakhala bi al-gulam ala akhihi Husain. Tatkala si pemuda ini sampai ke rumahnya si Husain, arafaha, ya kan? Dia kenal, Husain kenal. Si nenek ini enggak kenal, ya kan? Wa qala bikam wasala akhil Hasan. Hei, gulam, berapa dikasih si Hasan buat si nenek ini? Karena Husain nggak mau kalah dong, ya kan? Berapa dikasih? Fa akhbaru bidzalika, dia pun ceritakan, oh 1000 domba sama 1000 dinar. Fa amara bidzalika, dikasih hal yang sama. Berarti sudah punya 2000 domba, 2000 dinar uangnya. Tsumma ba'atha bi ma'al gulam ila Abdullah bin Ja'far. Orang paling kaya lagi. Dibawa lagi si nenek ini menuju rumahnya Abdullah bin Ja'far. Sepupu Nabi kan? Falamma dakhalat alaihi, ya sepupu ya, Ja'far bin cucu, jatuhnya cucu. Falamma dakhalat alaihi, tatkala si nenek sampai ke rumahnya Abdullah bin Ja'far, arafaha, dia kenal. Wa akhbarahu al-gulam bima fa'ala mal Hasan wal Husain. Si gulam ini pun bercerita, Hasan ngasih ini, Husain ngasih ini, ya kan? Radhiyallahu anhuma. Faqal, maka kemudian kata Abdullah bin Ja'far, wallahi lau bada'at bi, andaikan dia datang ke aku duluan, kata si Abdullah bin Ja'far, da'at abtuhuma, aku kalahkan mereka. Aku nggak bakal kasih 1000, aku kasih 5000 kalau berani. Tapi masalahnya dia udah belakangan datang ke saya. Wa amaralaha, tapi tetap dia ngasih berapa? Bi alfai syatin, wa alfai dinarin. Berarti dapat 4000 domba, dapat 4000 dinar, ya kan? Betul nggak Ustaz? Faraja'at wa hiya min aghnan nas. Baliklah si perempuan ini ke kampungnya dan dia menjadi orang terkaya di kampung. Bayangin aja Ustaz. Berapa satu domba? 5 juta berapa? Hah? 2 juta. Ah, masa sih? Paling murah 2 juta. Domba kurus kan bagus. Yang lebih banyak. Udah nengoknya, oh harga ini, harga 2 juta, anggap 2 juta. Coba kalikan aja. Kali 4000. Berapa? Ber. Itu baru dombanya. Iya, dinarnya. Belum dinarnya. Ya kan? 1 dinar sama dengan 50.000. Kali 4.000. 2M. Berarti dia pulang bawa 10M lah. Ya, di pondok.
bisa kawin lagi. Udah kakek main ini. Bangun pondok, semua kita ngajar di sana udah, ya kan? Ikhwan gajinya 10 juta lah. Kalau dia nggak setuju, saya tambahin 10 juta, 20. Dia mau ngomong lagi, saya tambahin 30 juta. Terus 10 Ustaz. Nah Ustaz Zain kita kasih usaha aja, dia kembangin, ya kan? Terus suruh nikah lagi, benjol kepala dia. Terus kita selesaikan nomor 8. Kharaja Sayyiduna Ali Zainal Abidin bin makanin, pernahlah pergi penghulu kita Ali Zainal Abidin, ini As-Sajjad Ustaz, bin makanin. Kenapa As-Sajjad? Orang yang paling banyak sujud kepada Allah. Dari sebuah tempat, fa idza rajulun qala lahu, tiba-tiba ada yang ngomong kepada dia Ustaz. Dia lagi jalan, ada yang ngomong, ya, orang yang dikenal. Apa kata si yang ngomong ini? Sarakta. Apa itu? Di sini agak susah, agak rusak tulisannya. Saruk. Hah? Himyani. Himyani. Sarakta himyani. Kamu mengambil Himyani. himyan itu uncang atau uncang atau uncang? Tapi tempat penyimpanan nenek-nenek dulu uang itu yang dimasukin ke sininya, apa sih namanya itu? Oh, konjen. Udah konjen lah. Komisaris Jenderal, konjen kan. Kau mencuri konjenku. Dompet ya. Kan dulu kan nenek-nenek kan sini dulu. Jadi kalau mau ambil uang, Ya konjen. dia pikir konjen yang diambil ininya ke bawah, ya kan? Karena orang Mesir begitu, Ustaz. Dia kalau nyuci orang Mesir itu, kena Ustaz. Gini. Ya. Jangan sampai kita ceritakan cerita kuda ya. Kemudian dia tertuduh nih Ali Zainal Abidin. Kamu mengambil konjenku. Wa fihi alfu dinar, itu isinya 1000 dinar. Wala ahadun saraqa dzalika illa anta, dan cuma kamu yang bisa nyuri yang tadi. Wow, dituduh nih. Wa takallama alaihi wa sabbahu, dia bicara sambil mencaci maki Ali Zainal Abidin. Faqala lahu sayyiduna Zainal Abidin, maka penghulu kita kekasih kita Zainal Abidin berkata, ta'al ila dar. Ya udah enggak apa-apa. Kalau kamu bilang saya mencuri, ayo ke rumah saya. Nuktik, ku ganti apa yang hilang dari engkau. Padahal bukan dia ngambil Ustaz. Enggak apa-apa, saya ganti. Fasara ma'ahu, ini yang enggak pencuri ngaku pencuri. Kalau sekarang pencuri enggak pernah ngaku pencuri, kan gitu ya. Fasara ma'ahu ila dari, maka si orang yang nuduh ini pun pergi ke rumahnya. Waqtahul alfa dinar, dia kasih 1000 dinar Ustaz. Kalau dia cuma dituduh, kalau kita kan awas lu, laporin lu, gitu kan. Thumma inna sahibul himyan raja ila dari, tatkala pulang si yang punya konjen ini ke rumah. Wa fataha manzilahu, dia buka rumahnya, fa wajada himyana, ternyata himyannya ada Ustaz. Masyaallah. Apa yang akan kita lakukan kalau begini? Dibalikin apa enggak? Balikin. Sayang Ustaz, mau balikin. Balikin enggak? Jadi 2 himyan nih, ya kan? Maka kemudian fabuhita wa tahayyar raja asriyan ila sayyidina Zainal Abidin. Buhit, tahayyar, bingung, menyesal, ya kan? Kemudian dia balik kejar ke rumahnya Ali Zainal Abidin. Wa talabal afwa, lalu dia minta maaf. Wa qala, sambil berkata, takallamtu alaika wattahamtuka bis-sariqah wa saqatta wa sabarta wa hamalta alayya wa lam tu'amilni ala mujibi amali wa a'taitani dananir. Aku ngomong ke kamu semauku, kemudian aku menduga atau menuduhmu telah mencuri, kau diam, kau sabar, bahkan kau dengan bijak memberikan keputusan kepada saya. Wa lam tu'amilni ala mujibin amali, bahkan kau tidak membalas apa yang telah kulakukan kepadamu. Waktu itu dinar yang paling luar biasa, bahkan kau berikan aku dinar sebanyak 1000. Wal an wajadtu himyani, mohon maaf saya sudah menemukan konjenku. Khudil alfal ladzi minka, tolong ambil kembali ini yang 1000. Faqala lahu sayyidina Zainal Abidin, kata Ali Zainal Abidin apa? Qad samahtuka, aku sudah memaafkanmu. Wa afautuka, sama itu. Wal alfu laka, dan silahkan ambil yang 1000 ini. Wa barakallahu laka, semoga Allah berkahi engkau. Wa nahnu ahlu bait, kami ini keluarga Nabi. Idza akhrajna syai'an la narudduh, kalau kami sudah memberi maka tidak akan pernah kami ambil kembali. Jelas?
jelas ke? Lanjut satu lagi. Ata ilal habibi Zainal Abidin bin Mustafa al-Idrus. Tapi ini bukan Zainal Abidin yang lihat tadi ya, ini Habib nih. Maksudnya kalau tadi kan bukan Habib, Sayyid. Jadi kan bahasanya Habib kan. Kita ngikuti kalimatnya maksudnya ya. Betul, datang kepada Habib Zainal Abidin bin Mustafa al-Idrus. Siapa yang datang? Al-Habibu Saqqaf bin Muhammad Qadi, ya kan? Yang datang itu si Habib Saqqaf bin Muhammad Qadi Siyun, au ghairuhu, atau yang lain dah, bin Salafi'i, ya kan? Yang lain pokoknya za'irun lahu datang berziarah. Falam yajidu hataban li tabakhin ghidaihi, gak punya kayu bakar untuk memasak makanan malam. Wa kana qad inqata dukhul al-'atab bisababil matar, dan kemudian kayu bakar itu basah Ustaz karena hujan terus. Fafataha lahu makhizana min ad-dukhun. Apa itu dukhun? Nomor 1 ya al-bukhur, maka dia pun membuka bukhur supaya harum. Wa qala ad-bukhur ghidha'uhu bidukhun, ya udah kalian masak aja di atas bukhur ini. Tahu nggak geng? Ya bukhur itu kan kecil rupanya kan. Kalau nggak bisa masak di dapur, masak di sini aja. Itu apa yang kita ambil? Kembali ke judul Ustaz. Ini kan judulnya apa? Al-Karim. Apapun dilakuin, bikin teh aja Ustaz. Kalau nggak bisa di dapur, ini korek. Yang penting bisa nyuguhin ke orang gitu maksudnya. Ya udah masak sini aja. Begitulah karimnya orang-orang yang baik itu Ustaz. Jadi tidak kehabisan jalan untuk melakukan apapun, yang penting bisa menjadi orang karim. Al-Bakhil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai satu lagi pakai.